Oke, sekarang kita akan bahas mengenai cara perhitungan basis supo. Di sini ada 4 metode yang sering dipakai, density factor, displacement value, replacement factor, dan juga metode Paddock. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama adalah displacement value, di mana kalian bayangkan jika ada supo, jadi ini anggap aja adalah cetakan suppositoria. Kalau diisi basis total bobotnya adalah 2 gram. Nah, jika kita ingin menambahkan obat dengan bobot 0,1 gram, berapa basis yang dibutuhkan? Nah, kalau misalkan kita logika ya, seperti biasa, berarti kan kita tinggal ngurangin aja. Basisnya berarti ya 2 dikurangi 0,1, sehingga ketemu 1,9 gram. Akan tetapi, ternyata perhitungannya tidak seperti hal tersebut. Kita harus memperhatikan yang dinamakan displacement value, di mana berapa volume obat yang setara dengan 1 gram basis. Langsung saja dicontoh. Ini ada zat aktif namanya Kinkoken HCl, memiliki DV sebesar 1,5 untuk cocoa butter. Artinya, 1,5 gram obat tersebut akan menggantikan 1 gram cocoa butter. Gitu ya. Jadi, jika kita ingin menambahkan 1,5 gram obat, itu ternyata tidak mengurangi sebanyak 1,5 gram basis, akan tetapi hanya 1 gram. Contohnya seperti ini, misal soal tadi ya. Jadi kalau begitu kesimpulannya gimana? Nah, tadi kan kita 2 gram dikurangi 0,1 gram 1,9. Ternyata bukan seperti itu. Kita harus melakukan konversi dulu. 0,1 gram obat ini menggantikan berapa banyak cocoa butter? Caranya, rumusnya seperti ini. Displacement value sama dengan bobot obat dibagi bobot basis yang tergantikan. Kita coba hitung dulu ya, 1,5 ini dapatnya dari mana. Misalkan kalau kasusnya ini, berarti bobot obatnya adalah 1,5 gram. Tadi kan katanya menggantikan 1 gram. Coba sih benar nggak? Oh iya. Berarti bobot 1,5 gram obat itu setara dengan 1 gram obat dengan nilai displacement value 1,5. Nah, pertanyaannya, jika bobot obatnya 0,1 gram, displacement value-nya 1,5, maka berapa bobot basis yang digantikan? Ya, tinggal kita hitung biasa ya. 0,1 gram dibagi 1,5 sehingga ketemu 0,06 gram. Di sini artinya berarti 0,1 gram obat setara dengan 0,06 gram basis. Kalau begitu perhitungannya seperti ini, maka 2 gram, jadi bobot basis teori ya, dikurangi dengan bobot basis yang tergantikan oleh obat, 0,06 gram, hingga ketemu 1,93 gram. Nah, kalau ditanya, lalu berapa bobot supo totalnya? Tinggal kita jumlahkan. Jadi 1,93 gram, jadi basis ditambah dengan obat 0,1 gram, sehingga ketemunya 2,03 gram. Oke, kalau masih bingung bisa diulang lagi nanti belajarnya. Selanjutnya kita akan langsung mengerjakan soal untuk aplikasi DV yang lainnya ya. Nah, ini kita diminta untuk hitung formula supo jika akan membuat 6 sediaan yang akan kita lebihkan. Pokoknya intinya jadinya kita bikin 9 nih. Dengan bobot 2 gram. Di mana masing-masing mengandung Kinkoken HCl 5%. DV-nya 1,5. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama kita harus hitung bobot obatnya berapa. Bobot obat sebanyak 5%. 5% dari berapa? 5% dari 2 gram dikali dengan total sediaan yaitu 9, ketemunya 0,9 gram. Oke, ini udah clear. Kemudian kita menghitung basis yang tergantikan dengan obat. Jadi 0,9 gram obat ini setara dengan berapa basis gitu. Caranya sama seperti tadi, jadi tinggal dibagi dengan 1,5 ketemunya 0,6 gram. Yang artinya 0,9 gram obat setara dengan 0,6 gram basis. Selanjutnya kita menghitung
bobot basis yang dibutuhkan berapa. Dengan cara menghitung selisihnya dari bobot basis teori dikurangi bobot basis yang tergantikan oleh obat. Jadi kalau secara teori untuk 9 sediaan itu butuhnya 18 gram dikurangi dengan bobot basis yang tergantikan untuk 9 supo yaitu 0,6 gram sama dengan 17,4 gram. Paham ya? Jadi ini adalah sama kayak tadi. Kalau tadi kan ini 2 gram, ini tadi 0,06 kalau nggak salah ketemunya 19,3 berapa gitu. Oke, jadi kesimpulannya formulanya adalah obatnya itu 0,9 gram, betul kan? Yang nomor 1 kan ketemunya 0,9 gram. Kemudian basis suponya berapa yang dibutuhkan itu adalah 17,4 gram. Kalau di total berarti kan 18,3 gram. Kalau misalnya ditanya bobot suponya itu berapa? Nah, ini adalah 18,3 gram dibagi 9. Sama dengan 2,03. Ini formula supo untuk 9 ya. Untuk 9 sediaan, bukan 1. Oke, ini saya rasa mudah. Nanti mungkin latihan lagi supaya lebih paham. Nah, ini adalah cara menghitung displacement value, tapi tidak usah saya jelaskan. Langsung saja kalian belajar ke aplikasinya tadi ya. Ini bisa dibaca aja. Kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu density factor. DF sama dengan B. B itu adalah bobot obat per supo. Ini saya ilustrasikan warna birunya adalah obat ya. Bobot obat per supo dibagi A. A itu adalah bobot basis murni tanpa obat. Dikurangi C. C itu adalah bobot supo yang ada obatnya. Ditambah B. B itu adalah bobot obat. Oke. Langsung ke soal. Nah, berapa bobot obat dan basis? Yang ditanya bobot obat dan basis yang dibutuhkan untuk membuat 12 supo acetaminophen jika diketahui bobot cocoa butter murni untuk satu supo adalah 2 gram. Bobot acetaminophen adalah 0,3 gram dan bobot supo yang mengandung obat adalah 1,8 gram. Caranya, kita harus menghitung DF-nya dulu. Ini kan tadi kan nggak diketahui DV ya, berarti ini kita pakai cara DF. DF sama dengan B. B itu tadi kan bobot obatnya ya. Kalian kalau masih ingat berarti kan 0,3 gram. Dibagi A min C plus B. A itu tadi bobot basis yaitu 2 gram. Dikurangi bobot basis. Tadi kan basis plus supo berarti 1,8 plus 0,3. Ketemunya 0,6. Berarti displacement factor, density faktornya adalah 0,6. Selanjutnya gimana? Lah, kita udah ketemu DF. Nah, tadi pertanyaannya berapa bobot obat dan basis? Jadi kita masukkan ke rumus ini. Bobot obat, kembali lagi ya kita lihat. Bobot obat kan 0,3 gram. Jadi sama kayak tadi. Ini 0,3 gram, density faktornya ini adalah 0,6. Berarti ketemu kan bobot basis yang tergantikan berapa? Berarti ketemunya 0,5 gram. Terus kita hitung aja bobot basis yang dibutuhkan berapa. Sama kayak tadi caranya dihitung selisihnya 1,5 gram. Kemudian kita hitung bobot obatnya berapa untuk 12 sup. Sama cocoa butter untuk 12 sup. Karena tadi masih hitungan untuk satu suppositor ya. Kali 12 sudah ketemu. Oke, kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu metode dosage replacement factor atau F. F rumusnya adalah kurung besar ini 100 kali E itu adalah bobot supo saja, murni basis ya, dikurangi G itu adalah bobot supo ada obatnya, dibagi G dikali X. X itu adalah persen dari zat aktif. Ini persen ya. Tambah 1. Ini adalah list dari beberapa obat. Contohnya adalah fenobarbital. Kita akan bahas ini. Nilai F-nya adalah 0,81. Oke, kita lihat soalnya. Supo mengandung 100 mg fenobarbital. Ini obat. Menggunakan oleum kakao sebagai basis. Bobot obat mengandung 100% oleum kakao adalah 2 gram. Ini berarti kalau kalian ingat tadi adalah yang
Ini ya. Yang E, ingat ya, E yang basis aja, lihat aja gambarnya. Basis aja, kalau G itu yang ada obatnya, kalau X itu yang obat saja. Oke, berarti bobot supo yang basis saja itu adalah 2 gram, yaitu E. Berapa bobot supo yang mengandung 100 mg fenobarbital? Jadi pertanyaannya adalah nanya G-nya itu berapa. Oke. Pertama, kita ngitung X-nya dulu. Kan diketahui X-nya. X sama dengan persen dari obat. Persen fenobarbital. Itu 100 mg dibagi, ini per supo ya, dibagi 2000 mg kali 100%. Berarti persen fenobarbitalnya itu adalah 5%. Nah, kita cari dulu nilai F atau tadi pengganti fenobarbital berapa. Kan tadi di tabel ada 0,81. Berarti kita tinggal masukkan aja. Kita sudah ketemu F, E juga sudah punya, X-nya sudah punya. Berarti PR-nya kan tadi nyari G, yaitu bobot supo yang ada fenobarbitalnya berapa. Tinggal hitung, ini kalian latihan hitung beneran ya, karena ternyata kalian ngitung gini aja waktu ujian kemarin masih salah. Ini ingat, ini tak kurungnya besar, jadi ini dipindah dulu di sebelah sini gitu, sampai ketemu G-nya ini. Jadi bobot supo yang mengandung 100 mg fenobarbital adalah 2,019 gram. Gitu. Jadi kalau ujian nanti kalian tulis detail, jangan langsung seperti ini. Oke. Perhitungan cuma 3 kita belajarnya. Selanjutnya mengenai pembuatan supo, itu ada cara panas dan cara dingin. Kalau cara panas itu tinggal dipanaskan kemudian dituang. Kalau cara dingin itu dikompresi, di pengempaan. Jadi secara umum caranya kita nyiapkan cetakan dulu. Kita bisa kalibrasi cetakan untuk mengetahui daya tampungnya. Jadi kayak tadi kita masukkan basis, kemudian kita tahu muatnya berapa gram. Dan untuk lubrikan kita bisa pakai gliserin atau PEG. Tapi tergantung dari basis yang kita pakai. Misalkan basisnya itu lemak atau lemak coklat, kita bisa pakai basis yang gliserin atau PEG. Sedangkan kalau basisnya larut air seperti gliserin, kita pakainya parafin cair. Jadi cari yang sifatnya kebalikan. Setelah kita nyiapkan cetakan, kita buat basis supo. Jadi kita panaskan sesuai suhunya tertentu. Jadi jangan terlalu lebih, kayak misalnya oleum kakao, kita bisa pakai suhu 34 sampai 35. Jangan lebih dari 36 karena nanti bentuk polimorfismenya bisa yang alfa beta aksen atau beta aksen. Dan PEG biasanya bisa pakai 60 derajat. Setelah kita nyiapkan basis, kita nyiapkan zat aktif. Bisa kita geruskan, pokoknya kita samakan ukuran partikelnya dulu. Kemudian kita tambah dengan eksipien yang dibutuhkan. Dan jangan sampai lebih dari 30%, karena nanti basisnya jadi sedikit. Kalau sedikit maka bisa rapuh. Selanjutnya, jika kita sudah menyiapkan basis dan zat aktif plus eksipien, maka langsung saja kita campur. Jadi dimasukkan aja ke dalam basisnya, kita campur sampai homogen, kemudian kita tuang pada suhu kamar saat mendekati suhu pemadatannya. Jadi kita harus tahu basisnya itu madat pada suhu berapa. Jadi kita tuang mendekati suhu pemadatan. Jangan terlalu jangan lebih suhu pemadatan, takutnya terlalu padat, atau jangan saat masih encer banget gitu. Masih panas banget itu juga jangan. Nah, ini. Jika terlalu cair, jadi misalkan masih panas sekali, kalian tuangkan ke dalam wadah supo, maka zat aktif bisa saja mengendap di ujungnya. Jadi kalau masih panas kan masih ini ya, yang bobotnya berat bisa turun dulu, nanti takutnya zat aktifnya ngumpul di sini, basisnya baru telat gitu. Nah, kan jadi nggak terdistribusi merata. Jadi kita tunggu dulu agak suhunya supaya agak turun dulu, baru kita cetak. Kemudian, nah ini untuk zat aktif yang terdispersi, misalkan frekuensi, maka perlu pengadukan konstan. Dan setelah itu kita biarkan dulu sampai dingin. Setelah kita biarkan di suhu kamar, kita bisa masukkan ke dalam lemari pendingin. Oke, sudah itu aja. Untuk masalahnya ini ada beberapa, mungkin nanti kalian bisa baca apa penyebab dan juga solusinya.
secara umum ini 3 masalah yang sering terjadi sih. Ada supunya bisa pecah atau retak, kemudian atau nempel, atau malah mengental sebelum dituang. Kalau sudah jadi, udah beku gitu ya, kemudian kita kemas. Nah, kita kemas ini bisa pakai wadah aluminium foil atau strip plastik seperti ini. Setelah dikemas, terus kita masukkan ke dus sebagai kemasan sekunder. Untuk penyimpanannya ini tergantung dari masing-masing basis. Kalau basis lemak itu biasanya 2-8 derajat Celcius, sedangkan yang gelatin berseler bisa di suhu ruang terkontrol, sedangkan PEG juga bisa suhu biasa gitu. Yang sensitif itu kalau pakai basis lemak tadi harus di 2-8. Untuk evaluasi ini beda tentunya dengan sediaan padat lainnya seperti tablet ya. Jadi ada organoleptik visual, ada titik leleh, ini penting, kemudian waktu leleh, jadi berapa lama yang dibutuhkan, suhunya berapa, kemudian waktu hancurnya berapa lama, seragaman bobot juga ini penting, jangan sampai beda ya. Terus kekerasan, disolusi, seragaman kandungan juga, sama penetapan kadar. Mungkin kalian bisa baca lebih detailnya. Ini mengenai buku yang dipakai sebagai referensi, ada dari Ansel, kemudian Verstraete, Lahman, ya gitu. Itu kuliah dari Supo, sudah selesai. Selamat belajar, jangan lupa belajar tentang hitungan, karena pasti kalau ujian akan keluar tentang hitungan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.